Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang material teknik, di mana pada hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang pengujian material, yaitu pengujian impact. Baik, izin share dulu. Nah, kita akan belajar tentang uji impact, gitu ya. Kita belajar tentang uji impact, di mana uji impact itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu material ataupun bahan untuk dapat menerima beban rigid atau beban secara tiba-tiba, sehingga akan melihat kekuatan dan kemampuan bahan dari suatu material tersebut. Nah, di mana pengujian impact itu merupakan salah satu alat uji yang digunakan untuk mengetahui ketangguhan suatu logam akibat pembebanan kejut pada seberapa macam kondisi, baik itu kondisi suhu, beban mendadak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari sifat material tersebut. Di mana pengujian impact ini uh, ada dua macam metode. Yang pertama yaitu metode Charpy, ya, metode Charpy, metode Charpy, dan yang kedua adalah metode Charpy, dan ini adalah metode Izat. Di mana dua metode ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu material ataupun bahan dalam menerima beban tumbuk dengan diukur besarnya energi yang diperlukan. Untuk mengetahui seberapa besar energi yang dibutuhkan dalam mematahkan suatu material ataupun bahan. Untuk posisi metode Charpy, itu materialnya kita tidurkan, itu ya, kita tidurkan. Dan untuk metode risetnya material kita berdirikan. Hanya dua metode itu yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah macam-macam bentuk tagikan, di mana ukuran dari spesimen benda kerja untuk metode impact. Ya, untuk metode impact ini, yang pertama yaitu standar ujinya, ukurannya 10 kali 10 mili dengan panjang 55 milimeter untuk metode Charpy. Untuk metode Charpy, itu ya. Lalu 10 kali 10 dengan panjang 75 mili untuk metode Izot. Nah, ini ada beberapa ukuran, gitu ya. Ada beberapa ukuran yang ini membentuk sudut 90 derajat, di mana panjangnya adalah 55, gitu ya. Lalu radius permukaannya ini tidak lincip, radius apa? Bentuk takikannya tidak lincip, tapi berupa oval dengan radius 0,25 mili. Lalu yang tipe B ada yang hampir sama, panjangnya 55, lalu radiusnya ada yang apa? Ukurannya 2 mili. Lalu ini juga sama tipenya, tapi dengan radiusnya 1 mili. Untuk metode izotnya itu ini tidak pada posisi ke tengah, tapi agak ke pinggir sedikit, gitu ya. Mendekati tengahan itu, dengan ukuran 10 kali 10 dengan panjang 75 mili, itu dengan sudutnya membentuk sudut 45 derajat dengan sudut radiusnya 0,025 mili. Ini untuk macam-macam bentuk takikan. Yang sudut 90 derajat, bentuknya oval, radiusnya 0,25 mili, itu untuk metode Charpy, dan untuk metode Edge-nya berbentuk 45 derajat. Lalu, mengapa kita pelajari tentang pengujian impact? Pengujian impact kita pelajari tidak semata-mata untuk mengetahui kekuatan dari kemampuan suatu material, melainkan kita juga akan mempelajari tentang beberapa macam pola patahan, di mana pada patahan ini untuk pengujian impact kita mengenal dua patahan, yaitu patah kertas atau bahasa asingnya brittle fracture atau patah ulet,
dengan bahasa istilah lain jadil vektor atau kombinasi tentang keduanya. Nah, untuk granular vektor atau efektif vektor adalah permukaan patah getas berkilat lalu dan berbutir, sedangkan patah ulet tampak lebih agak buram sedikit gitu ya, dan berserabut yang disebut dengan fibrous atau vektor dan shear vektor. Nah, ini adalah jenis patahannya tuh. Ini agak agak apa agak mengkilap sedikit gitu ya, agak mengkilat sedikit. Ini ada granul, ada yang patah ulet ataupun patah getas. Nah, di mana ciri patahan tadi yang untuk patah ulet itu disebabkan karena besarnya tegangan geser yang antara lain berserat, permukaannya kasar, lalu dan terlihat terjadi formasi plastis ya. Nah, karena disebabkan oleh kekuatan butir yang begitu kuat dari kekuatan batas butir sehingga jalur patahnya terletak pada batas butir itu. Sehingga patahannya di sini akan terlihat di sini akan diketahui seperti ini patah uletnya. Lalu untuk patah getas ini disebabkan karena besarnya tegangan normal yang terjadi di material tersebut sehingga tidak berserat, permukaannya cukup halus, mengkilat dan tidak terlihat adanya deformasi plastis. Hal ini disebabkan karena kekuatan batas butir yang lebih kuat dari kekuatan butir sehingga jalur patahnya membelah butir-butir dari spesimen material tersebut. Nah, dari dua patah ulet dan patah getas ini kita akan mengetahui gitu ya, bagaimana sih bentuk bentuk pola patahnya itu terjadi gitu ya. Nah, ini kita ilustrasikan tentang skema pengujiannya gitu ya. Ini adalah apa? Skema pengujiannya itu ini bentuknya seperti ini. Nah, bila pendulum pada kedudukan H1 ini adalah kedudukan awal dari suatu pendulum ini adalah pemukulnya ya. Jika dilepaskan, maka akan mengayun sampai kedudukan fungsi akhir pada ketinggian H2. Dia akan dilepaskan dari sini, lalu diposisikan di sini. Nah, di saat pendulum H2 ini mencapai ketinggian tertentu, ini hampir sama dengan ketinggian H1, di mana pendulum mengayun secara bebas, sehingga di mana H1 ini merupakan adalah posisi jarak awal antara pendulum dengan benda uji, dan yang H2 adalah jarak akhir antara pendulum dengan benda uji. Nah, ini benda ujinya kita simulasikan, kita berbentuk carpi ya, metode carpi kita tempatkan di sini, di posisi ini. Lalu pendulum ini kita angkat dengan ketinggian tertentu dan membentuk sudut, di mana membentuk sudut ini sudut alfa, gitu ya, sudut alfa nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Dan nanti ini dilepaskan sehingga dia akan memukul benda pada material yang kita letakkan di tempatnya. Pada saat dia mengayun menempati posisi di H2, kita rem sehingga posisi pendulum H2 ini membentuk sudut yang dinamakan sudut beta. Nah, untuk pengujian impact itu ada tiga atau ada tiga energi ya yang kita timbulkan. Yang pertama adalah energi gesekan yang disingkat dengan EF, di mana energi ini memukul atau mematahkan suatu spesimen uji sehingga dapat kita hitung dengan rumus EF sama dengan M kali G kali radius kalikan cos beta dikurangi cos alfa, di mana M adalah massa, ini adalah massa pendulum gitu ya. Massa pendulum, nah, kalau masing-masing akan berbeda, setiap setiap perguruan tinggi akan berbeda tentang massa pendulumnya ini, sehingga kalau di tempat kita di Yudharta massa pendulum yang besarnya ini itu beratnya 16 kilo, lalu gravitasi buminya kita pakai gravitasi normal yaitu 8,91 atau 10 meter per detik kuadrat.
Nah, sudut radiusnya ini sudut radius yang terbentuk dari material spesimen yang kita letakkan di sini. Karena metode kita metode Charpy, maka sudut sudut radiusnya berbentuk bentuk elip dengan besarnya 0,635 mili. Lalu pendulum kita tarik ke posisi A, di mana posisi A ini membentuk sudut alfa, gitu ya. Lalu kita lepaskan di pendulum ini dari titik A, memukul benda kerja yang ada di sini, dan dia akan mengayun ke dalam kepada titik B, kita rem. Nah, di rem inilah kita akan menentukan sudut posisi akhir dari pendulum dengan menentukan sudut betanya. Lalu ada energi ideal, hampir sama energi idealnya, yaitu di mana untuk mematahkan spesimen uji dapat dihitung dengan satuan energi ideal sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan radius, lalu cos beta 1 dikurangi cos beta, cos beta 1 dikurangi cos alfa 1. Ini hampir sama, itu sudutnya. Lalu dari energi ideal, maka kita akan mengetahui seberapa besar energi aktual untuk mengatakan suatu spesimen yang dapat dihitung dengan rumus EAK sama dengan EID dikurangi dengan energi gesek, di mana EAK adalah energi aktual yang terjadi, maka ED, EID-nya adalah energi idealnya, dan EF adalah energi geseknya. Sehingga dari ketiga energi yang dapat mematahkan suatu material ataupun logam dapat dihitung berapa besar energi impact yang diserap dengan satuan joule per milimeter persegi, di mana rumus yang kita gunakan untuk mengetahui besarnya energi impact yaitu H sama dengan energi aktual dibagi dengan H dikalikan dengan L dengan satuan joule per milimeter persegi, di mana H kali L adalah luas permukaan yang disebut dengan A dengan satuan milimeter. Mungkin itu dari sini mungkin ada pertanyaan atau kita langsung saja pada praktikum tentang material uji impact. Kita nanti akan turun ke bawah, gitu ya. Nggak mungkin kita akan bawa alat atau mesinnya ke atas, gitu ya. Kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui mekanisme ciri dan kerja dari mesin uji impact. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.